Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan modul belajar kami. Mata pelajaran yang kami ambil adalah Pendidikan Pancasila kelas 2A fase A. Capaian pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi aturan yang ada di rumah dan di sekolah serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Selain itu, dapat menceritakan contoh sikap mematuhi dan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Peserta didik juga dapat menyampaikan pendapatnya di kelas sesuai dengan tingkat berpikir dan konteksnya. Ia mau mendengarkan ketika temannya berbicara dan membuat kesepakatan sederhana di kelas dengan bimbingan sesuai dengan tingkat berpikir dan konteksnya dengan bimbingan guru. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, games pohon norma, dan diskusi kelompok tentang aturan. Peserta didik dapat mengidentifikasi aturan di rumah, sehingga dengan bimbingan orang tua dan guru dapat melaksanakannya dengan baik. Materi ajar atau topik yaitu pembagian aturan di rumah, kegiatan sesuai aturan di rumah, manfaat melaksanakan aturan di rumah. Lalu ada tabel yang menunjukkan contoh pembagian aturan di rumah. Yang pertama ada aturan pagi hari, aturan siang hari, aturan sore hari, dan aturan malam hari. Guru menggunakan di sini jenis asesmennya yaitu berupa formatif. Nah, bentuk asesmen formatifnya ini dijelaskan bahwa guru meliputi asesmen berupa tes dan non-tes. Nah, guru dapat menggunakan jenis asesmen tesnya itu berupa lisan, tulisan, perbuatan. Sedangkan untuk non-tesnya itu guru melakukan jenis observasi, bentuk lembaran, pengamatan, sikap, jurnal, asesmen diri seperti self assessment atau peer assessment. Nah, yang pertama ini diketahui guru menggunakan yaitu adanya rubrik asesmen penilaian sikap peserta didik. Yang kedua yaitu rubrik asesmen sikap sosial untuk peserta didik. Dan yang ketiga yaitu adanya guru melakukan rubrik asesmen terkait pengetahuan siswa terkait ini berarti secara tes diberikan lembar observasi. Terus yang keempat itu yaitu adalah rubrik asesmen keterampilannya, di mana itu dituangkan dan diagendakan seperti dalam kegiatan pembacaan LKPD. Terus yang kelima itu yaitu adanya asesmen diri atau self assessment, di mana itu memberikan evaluasi kepada peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang dilakukan selama satu pembelajaran tersebut. Terus yang terakhir yaitu adanya self peer assessment atau asesmen antar peserta didik, yang dimana para peserta didik saling mengevaluasi untuk mengetahui pembelajaran tersebut sudah sampai mana. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Asesmen yang menunjukkan tahapan perkembangan peserta didik yaitu asesmen keterampilan, pengetahuan, dan asesmen diri peserta didik. Asesmen yang menunjukkan tahapan perkembangan peserta didik meliputi asesmen keterampilan, pengetahuan, dan self-assessment. Asesmen tersebut sudah disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan topik materi menaati aturan di sekitarku. Asesmen keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan keterampilan yang telah dipelajari. Biasanya dilakukan melalui tugas praktik, proyek, atau ujian praktik. Asesmen pengetahuan bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang telah diajarkan. Biasanya dilakukan melalui ujian tulis, tugas terstruktur, atau pertanyaan terkait materi pelajaran. Self-assessment adalah asesmen yang dilakukan oleh peserta didik terhadap dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta memotivasi mereka untuk terus berkembang. Self-assessment dapat dilakukan melalui refleksi pribadi, penilaian diri, atau pengisian kuesioner. Dengan menggunakan ketiga jenis asesmen ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan peserta didik dan dalam hal ini keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman diri mereka. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Asesmen yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan self-assessment merupakan metode yang penting dalam memahami perkembangan peserta didik. Dengan melakukan asesmen ini, kita dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan keterampilan, pemahaman mereka terhadap materi pelajaran, serta membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri. Hal ini penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara holistik dan memberikan arahan yang tepat dalam proses pembelajaran. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Dalam asesmen tersebut, bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah self-assessment. Self-assessment memungkinkan peserta didik untuk secara aktif mengidentifikasi dan mengevaluasi kemampuan mereka sendiri. Dalam proses ini, peserta didik dapat mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengenali area di mana mereka perlu meningkatkan kemampuan mereka. Self-assessment memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka. Dengan memahami kemampuan mereka sendiri, peserta didik dapat mengatur tujuan belajar yang realistis dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk mencapainya. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dengan demikian, self-assessment merupakan bagian penting dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik dan memberikan mereka kesempatan untuk mengenali dan mengembangkan diri mereka sendiri dalam proses pembelajaran.
Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka adalah self-assessment. Self-assessment memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan diri mereka sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengevaluasi kemajuan mereka dalam pembelajaran. Dalam self-assessment, peserta didik memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik terhadap diri mereka sendiri mengenai apa yang telah mereka pelajari, bagaimana mereka menguasai materi, dan area mana yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, self-assessment memberikan ruang bagi peserta didik untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan memberikan umpan balik yang berharga terhadap pengalaman belajar mereka. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik di lingkungan budaya dan karakter peserta didik serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Sebagai seorang guru, saya akan fokus pada peningkatan efektivitas asesmen dengan memperhatikan beberapa faktor kunci. Pertama, saya akan menciptakan asesmen yang mempertimbangkan berbagai tahapan perkembangan peserta didik di kelas tersebut. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional mereka. Selain itu, saya akan menyusun asesmen dengan mempertimbangkan lingkungan budaya peserta didik. Hal ini mencakup memahami nilai-nilai, norma, dan tradisi budaya mereka. Dengan demikian, asesmen dapat menjadi alat yang lebih inklusif dan relevan bagi semua siswa, menghindari bias budaya yang mungkin muncul dalam proses penilaian. Selanjutnya, saya akan menyediakan jenis asesmen dengan karakter peserta didik. Beberapa siswa mungkin lebih responsif terhadap penilaian formatif yang memberikan umpan balik terus-menerus, sementara yang lain mungkin tumbuh dengan asesmen sumatif yang mengevaluasi pencapaian akhir mereka, memahami kebutuhan dan preferensi individu dengan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, saya akan mengakomodasi beragam kemampuan peserta didik dengan menyediakan variasi dalam jenis soal dan tingkat kesulitan. Dengan cara ini, asesmen dapat menjadi alat dan yang memperdayakan siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka, bukan sekedar mengukur kelemahan. Dengan keseluruhan pendekatan ini, saya berharap asesmen yang saya rancang tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang kemajuan setiap siswa, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pengalaman belajar mereka secara keseluruhan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.